Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi dengan podcast Payungi University. Kali ini saya tetap dengan founder Payungi, Pak Dharma Setiawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Gimana puasanya? Habis sakit. Habis sakit. Habis sakit tapi masih sakit, Pak? Ya masih, teman. 2 hari kemarin ini batuk-batuk. Betul-betul. Tapi biasanya kalau sakit di ujung-ujung Ramadan tuh diampuni dosa-dosanya, Pak. Amin. Amin ya, Pak. Amin. Kemarin banyak dosa ya, Pak. Waduh. Ngomongin dosa tapi kita juga harus ini sih, Pak. Juga kan negara kita juga masih banyak problem ini, Pak ya. Kemarin juga lagi viral terkait dosa tambang timah gitu kan, Pak ya. Oh iya, kalau itu dosanya lebih dari kita itulah. Hajat hidup orang banyak dia makan itu. Lah ya, Pak. Ada juga sebenarnya kan hal yang seperti itu harus segera dientaskan kan, Pak ya. Karena banyak merugikan masyarakat, terutama masyarakat lokal yang ada di situ. Nah, ngomongin masyarakat lokal juga, kita kan juga butuh upaya-upaya untuk menggali potensi lokal yang ada gitu, Pak ya, secara kolektif terutama, bukan yang kemudian hanya dikuasai oleh satu kelompok atau satu perusahaan yang kemudian dampaknya hanya diraup oleh mereka-mereka yang berkepentingan gitu. Nah, tentu di sebuah daerah butuh, Pak ya, seorang penggerak yang kemudian bisa merubah kenyataan, merubah keadaan, yang kemudian punya dampak bagi ekonomi, sosial maupun politik yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, kita kali ini ingin ngomongin terkait penggerak, Pak. Karena Pak Dharma juga sudah berkecimpung di dunia pemberdayaan sudah lama kan, Pak ya. Saya ingat Pak Dharma pernah membuat gerakan Ayo Kedampraman di 2017 dan di 2018 ada Payungi yang kemudian banyak melahirkan para penggerak, bahwa gerakan yang Pak Dharma lakukan juga banyak menciptakan penggerak gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman ini juga sebenarnya belum tahu apa sebenarnya penggerak, kemudian bagaimana menciptakan penggerak gitu kan, Pak. Mungkin Pak Dharma bisa spillin lah, Pak, terkait penggerak itu apa gitu, Pak. Penggerak itu ya orang-orang yang secara sadar, secara pengetahuan, mereka mau melakukan sesuatu untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan kecil di sekitar hidupnya dia. Jadi penggerak ini sebenarnya juga orang yang punya keterbatasan. Dia bukan Superman, dia bukan orang hebat sebenarnya. Tapi dia menyadari, dia memulai dengan menyapa orang-orang di sekitar dia. Dengan tentu ya tidak menggurui ya. Tentu dengan dia memberi contoh harusnya kan. Intinya orang yang memang sadar untuk menjadi penggerak adalah orang-orang yang mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk bersama-sama dengan orang lain di sekitar dia memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Tentu dengan potensi masing-masing. Nah, kita hidup di tengah masyarakat yang kecenderungannya kan hari ini apatis ya. Iya, benar, Pak. Bukan hanya di kota sekarang, di desa itu malah akut ya. Tapi penggerak ini memang harus cukup literasinya. Karena kalau semakin tinggi literasi, dia semakin tinggi inovasi. Kalau gerakan itu kok membosankan gitu. Gerakan ya gitu-gitu aja, terjadi kemandekan, inovasi ya berarti seorang penggerak harus nambah literasi. Artinya mereka harus terus belajar juga, Pak ya. Penggerak. Ya penggerak nggak boleh dia berhenti belajar. Penggerak itu malah harus terus belajar, baik dengan orang lain, baik dengan pengalaman yang dia kerjakan, atau bagaimana dia terus bersama komunitasnya juga punya ruang belajar. Nah, ruang belajar bagi seorang penggerak itu kan tidak terbatas, cara belajar seorang penggerak itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu yang saya yakini, bahwa pendidikan juga tidak mengenal ruang dan waktu. Iya, benar. Kalau pendidikan mengenal ruang, mestinya
Ya pendidikan itu idealnya di ruang kelas, Di sekolah, di sekolah kampus. gitu. Seolah-olah anak sekolah itu ketika di ruang kelas dia belajar. Ketika dia sedang bermain dianggap tidak belajar. Itu kan orang tua yang keliru juga. Iya. Melihat mahasiswa, kalian tuh belajar di ruang kelas. Seolah-olah di luar kelas mereka sedang ngobrol sama temannya itu dikira main-main, padahal itu sedang belajar juga. Jadi pandangan seorang penggerak melihat pendidikan tuh sesuatu bukan pada ruang gitu, tapi pada konten apa yang dia sedang bicarakan, dia pelajari, dia praktekkan gitu. Nah, pendidikan juga tidak mengenal waktu. Penggerak tidak melihat pendidikan hanya sebatas formal, mengambil S1, S2, S3 ya dari TK sampai SMA sampai mentok kuliah S3 enggak gitu. Tapi penggerak ini menyadari bahwa orang belajar itu ya sampai akhir hayat. Nanti kalau orang nggak sekolah, misal dia hanya tamat SD, seolah dia nggak punya waktu untuk belajar lagi. Padahal masih punya sebenarnya. Iya, selama dia masih hidup, orang punya waktu untuk belajar kan. Jadi cara belajar penggerak adalah learning by doing. Karena kalau dia juga tidak melakukan, ilmu tanpa amal buat apa? Amal nggak punya ilmu juga dia nganar gitu kan. Benar. Nggak ada arah itu. Nggak ada arah gitu. Nah, karena dunia pergerakan ini juga luas, maka konten belajarnya juga tidak terbatas juga. Apa yang membuat komunitas itu menjadi lebih baik? Dan itulah sering disebut dengan pendidikan transformatif, pendidikan alternatif gitu. Seharusnya pendidikan itu sebagai gerakan. Penggerak itu melihat pendidikan itu sebagai gerakan. Dia bukan sebagai program. Kalau pendidikan sebagai gerakan, maka cara belajarnya memang untuk menjawab, untuk menyesuaikan, untuk mengikuti, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Disitulah kenapa kita butuh pembiasaan. Misal kayak kita inilah, saya lah ngedit video gitu. Bagi saya, ketika saya jam terbang saya ngeditin video banyak itu tuh saya sedang belajar pendidikan. Iya. Mungkin mungkin banyak teman-teman di Payungi tidak memperhatikan itu. Seolah-olah saya ini tidak sedang belajar di situ. Padahal kalau kita tahu ya, ngelihat video dari kosakata orang itu ditranslate otomatis di capcut itu belum tentu sama. Oh iya. Nah, kita harus mengoreksi redaksi. Ya, benar. Kalau penggerak literasinya rendah, dia nggak ngerti dia apa yang salah dari seorang tokoh ngomongin apa. Iya, benar. Misal seorang tokoh ini dia ngomong dirubah, padahal itu keliru. Kita yang memang belajar literasi harusnya diubah, kita ganti otomatis. Meskipun di otomatisnya subject itu dirubah, kita harus ganti diubah. Ya, secara manual Pak ya. Terus kemudian kita tahu mana kata-kata yang mengandung magis, mana quotes yang di kemampuan seorang tokoh. Kemudian kita video hasil dari yang kita videokan itu, mana yang kira-kira penting, mana yang harus dibuang, mana yang harus pokok. Itu butuh seni loh. Ketika kita mengerjakan suatu tanpa seni, ya udah itu aja. Kita nggak melihat bagaimana desain, tata letak katanya, font katanya seperti apa. Mungkin dari ngambil videonya bagaimana, pencahayaannya bagaimana ngambil backsoundnya, apa diisi backsound yang seperti apa. Kalau kata-katanya motivasi harus semangat. Kalau kata-katanya reflektif harus agak sedih. Itu bagi saya itu belajar sekolah. Nah, teman-teman di Payung ini mungkin yang tidak melihat itu sebagai satu seni, satu segi pembelajaran, ya menganggap itu biasa saja. Tapi kalau saya secara pribadi, dari saya mulai belajar nulis dulu. Saya bisa menulis, saya nulis di koran, keluar di Lampung Pos Seneng, mulai keluar di Solo Pos, keluar di Republika, keluar di media Indonesia. Saya melihat itu juga kerja-kerja seni.
Bagaimana kata-kata kita juga tidak begitu kaku. Iya. Kata-kata kita harus juga mengandung sastra. Bagaimana kita menulis itu dibaca tuh enak. Itu kan kita butuh seni gitu. Jadi nah, dunia pergerakan, dunia penggerak itu harus juga seni. Cara merangkul orang, cara ngomong ke orang, cara kemudian menjinakkan persoalan dengan banyak orang kan gitu. Negosiasi, agitasi, propaganda. Jadi dunia pergerakan adalah dunia di mana kita menciptakan hal-hal kreatif dan inovatif. Jadi kita membuat hal yang kreatif dan inovatif itu berdasarkan petunjuk literasi yang sudah kita baca. Apa yang sudah kita baca banyak terendap itu, kemudian memunculkan ide-ide baru, memunculkan sebuah insting karena banyak pengalaman yang kita lakukan mungkin gagal. Imajinasi, Pak ya. Imajinasi. Dulu 2000-an 2009 saya bikin rumah baca di rumah. Ya gitu-gitu aja. 2014 ya 2011 13 kami bikin teman-teman komunitas hijau. 2014 kami bikin komunitas cangkir kamisan. 2015 bikin bank sampah. 2017 ya 2016 itu 15-16 bikin apa kanal apa namanya ya platform media. 2017 ngerain Ayo Kedam Raman, mulai real mengerjakan sesuatu secara kontinu bersama komunitas dengan tema-tema tertentu yang kemudian kami akhirnya menemukan hal baru tentang empowering gitu. 2018 sampai sekarang di Payungi kemudian mengembangkan banyak inovasi-inovasi di Payungi, yaitu semua adalah insting ya, apa memunculkan insting ya, pengalaman kita ya, intuitif deng, Intuitif. memunculkan intuitif gitu. Jadi baik yang gagal, baik yang berhasil itu akan mengendap di kepala kita. Jadi kalau nanti kita ada gerakan apa lagi, kita kayak seperti punya insting akhirnya. Dari intuitif tadi kita akhirnya punya insting. Ah ini akan berlanjut, ah ini enggak. Karena dari endapan pengalaman tadi sebagai penggerak. Artinya bisa mengambil keputusan lah bahwa melakukan ini bisa jadi gagal, ada kesalahan. Ya akhirnya seperti matematika ya. Kenapa gerakan sosial, kenapa gerakan pemberdayaan, kenapa penggerak-penggerak ini mentok imajinasinya, itu dimulai dengan kesalahan bahwa mereka tidak membuat ruang pendidikan alternatif. Jadi semua gerakan apapun itu memang harus punya ruang untuk belajar tadi. Sehingga mereka punya input untuk di-outputkan. Ya, terus digulir dengan pengetahuan itu, Pak ya. Iya, dengan pengetahuan itu dia bikin kampung-kampung kreatif itu. Tapi orang-orangnya itu tidak punya komitmen ruang pertemuan belajar, komitmen pergerakan, komitmen pengorbanan. Maka dunia pergerakan itu akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Padahal beban ini kan harus dibagi ke banyak orang yang ada di komunitas itu. Jangan sampai ada orang-orang komunitas menganggap bahwa sebuah PR bersama ini akan diselesaikan secara dia sendiri gitu. Berat, Pak ya. Seolah-olah dia mau jadi Superman gitu. Kan tadi udah saya katakan di awal bahwa penggerak ini adalah orang yang sebenarnya punya keterbatasan. Iya, benar. Penggerak ini bukan orang yang hebat. Karena orang hebat itu sebenarnya tidak sendirian. Orang hebat itu bersama-sama. Itu yang saya rasakan, saya alami bagaimana penggerak dalam prosesnya adalah sesuatu yang memang dimulai dari kesadaran literasi dia. Jadi kalau literasi seseorang itu cukup, biasanya dia ada keresahan-keresahan lah. Nah, ada nggak sih orang-orang pinter gitu tapi nggak resah? Ya banyak juga. Biasanya pinter nyerapah dia di medsos.
Ya saya perhatikan juga. Tapi ketika saya ajak untuk yuk ngelakuin sesuatu yuk, ya sebulan sekali, sebulan 2 kali juga belum tentu dia mau. Mungkin karena dia juga sudah, mungkin ya orang kan juga punya problem masing-masing juga ya. Benar. Nggak semuanya orang punya kemampuan untuk menjadi penggerak. Jadi sebenarnya hidup kita ini kalau ditakdirkan kok mau aktif atas perintah kesadaran ideologi kita ini, kemudian kita mau berkumpul dengan orang banyak, berkumpul dengan sebuah komunitas untuk ikut punya andil lah, berkontribusi, nggak harus menyelesaikan persoalan, tapi dari pikiran kita ini kita bisa punya kontribusi positif dalam kehidupan ini. Jadi tujuan utama pendidikan kan memang bukan pengetahuan, tapi tindakan kan, kata Herbert Spencer. Jadi kalau orang-orang punya pengetahuan itu, tapi tidak punya gerakan, ya berarti pengetahuannya tidak punya fungsi sosial. Tidak punya fungsi untuk menyelesaikan Problem-problem di masyarakat, problem-problem Pak. di masyarakat, problem sosial tadi.